Tetapi yang paling penting sekarang ditunggu-tunggu masyarakat, terlepas itu adalah relawannya Ganjar, relawannya siapapun, itu tetap harus diusut karena negara kita adalah negara hukum. Betul. Kita tidak boleh atau apalagi aparat ya atau oknum aparat ya main hakim sendiri itu nggak boleh. Pikir-pikir apanya dong. Dia punya apa? Sungguh hati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya, dahinya, semuanya biasa saja. Cobalah ku lihat lagi yang mana yang menarik. Mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Apanya dong, dang ding dong. Apanya dong, dang ding dong, dang ding dong, dang ding dong. Masih meleset juga, ya apalah nggak apa-apa lah. Namanya juga akar rumput, bukan penyanyi. Itu aja mending ya. Itu udah begitu aja udah mending. Oke teman-teman Wonten Gayeng, kembali lagi hari ini kita berbicara tentang situasi politik saat ini. Nah, pembahasan kita kali ini adalah beberapa waktu yang lalu kita melihat, kita mendengar ada relawan yang dianiaya oleh aparat. Nah, Sangat. siapa itu, Jan? Kita bahas saja. Oke. Kebetulan itu adalah relawan Ganjar Pranowo yang dianiaya, yang akhirnya masuk rumah sakit. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, siapa yang mau memulai? Tunjuk tangan yang sudah siap. Biasanya Kliwon siap. Bon, ini suara terbanyak ternyata. Yang ngebaca berita. Yang rata-rata mengharapkan kamu yang ingin yang mendengar. Tapi kamu sedikit, Bon. Nah, oke. Ya, Won, silakan, Won. Sudah terbukti bahwa ketika sudah siapa yang memulai itu langsung pura-pura megang apa, terus apalagi frontal, kok jeding, udah Kliwon aja dah. Kayak merdeka gitu. Tapi sebenarnya gini teman-teman, kita ini sebuah proses untuk berdiskusi, debat. Memang perkembangan akhir-akhir ini cukup menggembirakan ya. Jadi pembantaian para netizen dengan komentar itu malah justru kabar gembira buat kita. Ya. Tapi bukan berarti kita jumawa ya terus diolok-olok. Tapi mereka pasti kritis ya, itu karena mereka mungkin ketidakpahaman mengenai siapa sebenarnya kita. Ini kan sebenarnya perdebatan ini kan antara ujung kiri dan ujung kanan. Kalau jenengan netral, jadi seakan-akan mereka klop. Jadi kiri kanan. Kiri kanan itu dua tangan yang sama-sama dibutuhkan sebenarnya ya. Tapi kalau orang yang mengandalkan kekuatan tangan kiri, kiri itu adalah tangan kiri itu yang diandalkan, namanya kidal, andal, kidal, kiri, tangan kiri, dal, diandalkan. Kalau kanan diandalkan, kadal. Kalau berarti kidal sama kadal gitu. Ya. Nah, dan saya senang sekali pembahasannya belum diuraikan tadi ya. Sudah. Tentang polemik yang terjadi ya. Memang jadi, mau diuraikan apa? Kamu udah tahu lah beritanya kan? Ya, saya sudah tahu. Ini menarik ya, bahwa memang perkembangan politik hari ini makin kesini makin bukan apa ya, makin harapan kita kan damai ya. Dengan goyang gemoynya menjadi sangat tidak bisa pas ketika melihat peristiwa-peristiwa, apalagi ketika pengeroyokan salah satu aparat ya, kelompok aparat
sehingga bukan tidak mengeroyokkan salah satu aparat ya, aparat yang mengeroyok. Aparat yang mengeroyok itu tidak hanya mengakibatkan luka-luka, tetapi di daerah Semarang atau mana itu sampai meninggal dunia. Oh, yang Semarang, ya, ada yang meninggal. Ya, sebenarnya. Kalau yang meninggal itu antar pendukung kalau itu. Oh, antar pendukung. Bukan ya? Aparat kalau yang meninggal itu. Ya. Kalau yang kemarin antar pendukung. Kalau yang meninggal, kalau yang kemarin yang aparat beda lagi, nggak meninggal tapi masuk rumah sakit. Iya. Oke, itu kan sebenarnya setelah acaranya di acara Pak Ganjar di Boyolali, terus mereka pulang itu kan sebenarnya ingin merayakan dengan gembrong-gembrong kayak knalpot. Tapi kebetulan kalau di markas yang namanya di militer ya memang kita harus sopan. Harus sopan. Greng. Orang enak ya, enggak enak. Sehingga itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi kalau dia tidak nyaman sebenarnya sih aparat itu mengingatkan. Betul. Tapi nggak tahu ya proses kronologinya, sudah diingatkan ngeyel atau gimana, terus akhirnya terjadi bentrok. Itu sementara seperti itu. Tetapi yang paling penting sekarang ditunggu-tunggu masyarakat, terlepas itu adalah relawannya Ganjar, relawannya siapapun, itu tetap harus diusut karena negara kita adalah negara hukum. Betul. Makanya Anies bilang bahwa hukum itu seperti tangan seperti ini. Jadi kalau seandainya tangannya seperti ini berarti bengkok. Artinya apa? Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini menarik. Dia bukan pantomimer tetapi luas sekali Anies gini, cet. Gitu. Tapi bisa juga kalau begini, set. Nah, artinya nonjok ke atas juga bisa nih. Tapi saya nggak bisa gini, jadi kemarin jatuh. Seperti itu Pak John. Jadi kita sampai hari ini masih menunggu bagaimana polisi aparat itu tentu akan diusut. Ya. Nanti akhirnya bagaimana katanya sudah dihukum. Sudah masuk, sudah dipanggil. Ya. Sudah dimintai keterangan. Nah. Begitu Pak John untuk sementara. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau nambahi. Mungkin dari keamanan dulu, sebagai seorang yang bergelut di dunia keamanan, itu sebetulnya tindakan seperti itu bagaimana tuh? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang beragama tentu kita menyapa netizen dengan ramah, sukacita, dengan ramah, teriring doa, semoga semua kita sehat. Begini, ya kita tahu memang ya sudah jadi tradisi mungkin ya, tradisi yang sudah sejak lama maksud saya. Ketika kampanye, ketika waktu zaman Orde Baru juga begitu ya. Jadi di situ banyak juga rombongan-rombongan gitu ya, yang sebenarnya tindakan-tindakan yang yang agak sedikit mengganggu sebenarnya bagi sebagian orang gitu. Ya. Bagi sebagian orang terutama masyarakat ya, masyarakat yang dilaluinya begitu. Saya pikir itu kalau yang bagaimanapun tindakan aparat, tindakan masyarakat atau aparat yang main hakim sendiri, apalagi terjadi penganiayaan ya, penganiayaan itu adalah menyalahi hukum ya. Ya. Tetap harus ditindak gitu. Nah, tetapi memang harus jelas dulu duduk persoalannya gitu, sehingga jika dijatuhkan sanksi pun harus seadil-adilnya begitu. Bagaimanapun gitu, ada aturan ketika kampanye, mungkin ada aturan tata tertib ya. Nah, di sini memang semua pihak harus saling mengingatkan, saling menyadari. Nah, begitu. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, itu doa kita, dan kampanye yang akan datang akan lebih tertib lagi. Itu aja saya pikir. Ya. Jadi kita boleh saja sebetulnya sekarang ini memang lagi kondisinya lagi pesta demokrasi ya. Jadi kalau berpesta itu mungkin berhura-hura boleh aja. Cuman mungkin teman-teman yang relawan siapapun mungkin juga harus mengerti juga bahwa ada sebagian orang yang mungkin tidak nyaman dengan knalpot yang diblombong, selain di Jawa itu diblombong yang keras itu, mungkin ada sebagian yang nyaman. Tapi untuk tindakan penganiayaan juga tidak dibenarkan, karena negara kita negara hukum. Apapun alasannya, maupun entah itu dia aparat, entah dia di masyarakat sipil, penganiayaan itu tetap melanggar hukum.
Oke, sekarang Mas Jering tanggapannya gimana? Kalau menurut saya dua-duanya ya salah. Jadi ada dua kutub. Yang satu kutub itu sinisme, satu kutub itu hakimisme. Ush. Jadi tentu ada sebuah sebab Plesetan kayaknya. kenapa hal ini terjadi. Mungkin sudah diperingatkan, tapi ngeyel, akhirnya ngelawan. Siapa yang mukul duluan kita kan tidak tahu. Ya. Bisa jadi. Kan ada videonya, Mas. Kalau yang mukul duluan jelas-jelas aparat, Mas. Ya mungkin. Kalau masyarakat nggak mungkin. Mungkin bapakmu digituin. Kalau saya bapakmu tak tinju. Saya tak tinju. Tapi tetap salah. Jadi dua-dua itu salah. Yang melanggar aturan salah, yang main hakim sendiri itu salah, John. Betul. Karena negara kita negara hukum. Kan sudah ada hakim di negara kita. Jadi harusnya mereka itu, kalau kita ngomong kayak Waton Gayeng ini loh, keren. Biarpun netizen ngomong kita ini orang tuang rokok ngomongnya kita tersenyum. Tapi kalau sebenarnya ada pasti bang kamu tinju. Pokoknya jangan ngomong makmu nggak tadi. Tapi kalau sampai ngomong makmu ditinju itu wajar. Jadi itu John, keseimbangan John. Kita pelihara. Ya. Sebetulnya kronologinya itu sebetulnya nanti ini videonya nih. Nah, ternyata mereka libat, terus langsung diserang, Mas, sama aparat, dan langsung dipukulin, dan dimasukin ke markas, Mas. Ada yang dimasukin ke markas. Nah, itu yang menjadi sekarang sampai mungkin Panglima TNI turun langsung juga dan menyelesaikan ini. Dan Pak Andika sebagai ketua wakil ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo juga berkomentar, Ganjar Pranowo pun sudah berkomentar. Ya kita harapkan kedepannya ini tidak terjadi lagi, Mas, karena masing-masing harus menyadari bahwa kita ini negara hukum. Oke, mungkin dari Pak RT gimana Pak RT? Ya tadi ada yang menarik, ada dari pihak sinisme dan hakimisme ya. Untung tidak animisme ya. Tapi pada dasarnya memang ya kedua belah pihak memang ada salahnya juga ya. Jadi kita harus fair, harus berimbang. Mungkin yang kampanye kan kalau kita dengar suara motor yang brong-brongan itu kan mungkin ada yang terganggu, ada ya kan. Nah, mungkin lain kali diadakan aturan kampanye yang baik dan tertib itu bagaimana mungkin. Nah, terus yang kedua dari pihak aparat. Nah, di sini sebenarnya oknum aparat ini sebaiknya tidak main hakim sendiri. Apapun kesalahannya kan tetap ada proses hukumnya, harus ditangani secara benar karena kita di negara hukum. Jadi kita tidak boleh, atau apalagi aparat ya, atau oknum aparat ya, main hakim sendiri itu nggak boleh, sesalah apapun dia. Jadi kedua belah pihak memang saya katakan boleh dikatakan semua ya nggak benar semua atau nggak salah semua ya. Jadi besok mungkin aturannya aja, kampanye harus tertib atau bagaimana, nggak boleh motor brong atau bagaimana, aja harus tertib dulu. Nah, nanti pihak keamanan sebenarnya harus terjun mengamankan itu. Nah, yang kemarin itu kan oknum aparat, mungkin terganggu atau bagaimana, langsung ke jalan, nah langsung mengeroyok, yang saya tahu begitu. Nah, mungkin lain kali bisa yang lebih baik lagi lah. Mungkin, tapi gini, akhirnya berdampak orang akhirnya karena ini masih zamannya, masih situasi politik, situasi pemilu, akhirnya orang menyerempetkan bahwa itu aparat berpihak ke salah satu paslon. Nah, jangan sampai seperti ini. Kalau menurutmu gimana, Won? Kalau ada beberapa gelintir manusia Indonesia yang akhirnya menghubung-hubungkan, misalnya itu mereka kelihatannya aparat kok sepertinya tidak netral, itu gimana? Tidak bisa terhindarkan kalau persepsi masyarakat itu akan berpikir bahwa itu dihubungkan politis. Ya. Tapi memang sebenarnya kalau ada kejadian seperti itu, yang lebih baik itu sebenarnya bermain senyap. Lalu sampaikan, lalu diumumkan saja bahwa di sana ada persoalan. Jadi kalau ini kan nggak persoalan itu tadi terjadi langsung jumpa pers gitu, seperti ada peristiwa yang sangat mengerikan gitu ya. Dan ujung-ujungnya kan nanti pemerintah, ujung-ujungnya nanti
golongannya Pak Prabowo yang jangan-jangan timnya yang mendesain, merancang TNI sehingga bisa berpihak kan gitu. Jadi persepsi-persepsi itu persepsi kan ya. Sebenarnya itu hanya persepsi ya. Nah, itu seperti itu. Dan tadi saya pendapatnya Coach Jeding tadi kok akhir-akhir ini seperti nggak ada yang masuk akal ya pendapatnya. Yang mana? Enggak, saya tuh kadang-kadang saya tuh kagum sama dia sebagai kakak ya, tapi kok kadang pendapatnya bertentangan ya. Tapi memang jalan hidupnya itu memang paling berani dia. Ya berani serba lebih gitu loh. Ya sugiye ya lebih, ada ya energinya lebih, apa lebih, saya kira. Apa menasing lebih? Istrinya lebih. Ya kemarin sempat saya silaturahmi di Pak Yai, itu istri saya itu mengagetkan dan hampir membuat saya senang itu Pak John. Pak Yai saya itu tidak menolak yang namanya tidak menolak yang namanya poligami. Siapa yang bilang gitu? Istri. Oh, istrimu bilang gitu? Iya, aku seneng banget. Langsung aku bayangno, wah Coach Jeding ini. Berani berkompetisi ya. Terus akhirnya ditambah lagi makin meyakinkan kalau suami mau menikah lagi atau para suami-suami pun menikah lagi, kami setuju aja karena itu saya menyetujui poligami kan gitu. Terus kayaknya gini kan, loh jenengan menyetujui begitu apa karena yang penting suami adil? Bukan yang penting adil Pak Yai, tapi yang penting itu bukan suami saya yang poligami. Ternyata nggak jadi berbunga-bunga gitu. Oh, udah punya niatan Mas. Sudah kelihatan, punya niatan. Gurunya siapa? Berarti kepancing ternyata masih ada niat gitu. Jadi murid itu bagaimana gurunya ya? Sekarang coba dari Tapi kalau saya mendengar begitu, kalau seorang istri memperbolehkan gitu, misalnya istrinya Mas Kliwon memperbolehkan dia poligami, Mas Kliwon ini terlalu berpikir mempersiapkan istrinya dulu, istri barunya, bukan mempersiapkan ekonominya dulu. Harusnya kan mempersiapkan ekonominya dulu, baru disiapkan orangnya. Ini harus kembali ke tema ini. Variasi temanya terlalu serius. Ini Jupri ini kan sebenarnya dua role model. Jupri dengan Coach Jeding. Coach Jeding ibarat langit dan bumi kan begitu ya. Dan saya lihat kalau Coach Jeding itu memanjakan betul ya, karena dia memang pengalaman jam terbang kehidupannya luar biasa. Gurunya siapa? Iya. Saya membayangkan istrinya ngimpi tentang brilian itu. Aduh Pi, aku tadi mimpi brilian. Oh ya nanti aku kasih. Tiba-tiba dia muncul kodak ternyata brilian. Itu nyata. Kalau Jupri kan orangnya melambung. Kalau bicara cinta selalu langit ketika tujuh akan aku bawa ke sana kan gitu, selalu begitu. Nah, istrinya andai kan dia punya istri ngimpi, Mas Jupri aku ngimpi berlian. Wah tenang aja pasti ada. Diambil kotak itu, set, dibuka ternyata apa? Misteri buku mimpi. Suruh baca. Enggak. Kalau tadi kita bilang minta berlian dikasih berlian. Kalau saya istri saya minta dengan saya bilang saya tidak bisa ngajak kamu keluar negeri. Saya tidak bisa ngajak kamu belanja ke mall. Tapi setiap pagi percayalah saya ajak kamu ke langit ketujuh. Oke, kembali ke tema. Kembali ke tema soal penganiayaan relawan Ganjar terhadap relawan Ganjar yang dilakukan oleh aparat keamanan. Itu persepsi Pak John. Persepsi pasti ketika itu relawannya Ganjar, maka heboh tim Ganjar akan jumpa pers. Tapi nanti lawan akan mengatakan jangan berlebihan, selesaikan aja diusut, nanti tuntas kok gitu. Ya itu karena ini sekarang lagi musimnya politik, akhirnya semuanya akan dihubung-hubungkan dengan politik. Akan menjadi berita besar, akan menjadi itu salah satu juga untuk menarik simpati juga saya pikir Mas ya. Makanya teman-teman aparat keamanan, kalian berhati-hati karena kalian itu sebetulnya nama juga aparat keamanan. Kaliannya yang harusnya yang menegakkan keamanan, bukan kalian yang membuat tidak aman. Itu pendapat saya teman-teman ya. Jadi kembali lagi, monggo kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga diri di tahun-tahun politik ini. Jangan sampai kita yang menjadi korban
Sementara yang jadi tidak mendengarkan kita, tidak memperhatikan kita setelah politik ini selesai. Iya. Pemilihan ini selesai. Jadi teman-teman, ya saya pikir teman-teman relawan ya sedang-sedang aja lah mendukung calonnya masing-masing. Jangan terlalu berlebihan. Jangan fanatik ya? Jangan fanatik, karena yang akan rugi kita sendiri. Kira-kira gimana Mas Jeding? Jadi momen ini sebetulnya bukan momen yang merugikan, momen yang menguntungkan buat lawan. Jadi momen ini diangkat untuk merusak citra paslon yang lain. Jadi ini dianggap rezeki nih. Wah, ada kejadian itu. Wah, ini kesempatan. Ini saya angkat. Padahal belum tentu. Kalau misalnya kita tanya polisi tadi ya. Bukan polisi, tentara ya. Tentara tadi misalnya kita tanya, kamu nanti mendukung siapa? Belum tentu dia dukung Prabowo loh. Belum. Dia bilang, aku mendukung Ganjar aku. Ya, ini kan masalah ketertiban. Belum tentu toh. Belum. Tapi ini dianggap satu kelemahan yang diangkat untuk mencitrakan kebaikan dia. Ya. Ada lagi yang mau nambahin? Sudah cukup ya nampaknya. Cukup. Jadi teman-teman, kembali lagi saya ingatkan teman-teman relawan, biasa-biasa aja, jangan terlalu fanatik. Karena ketika terjadi apa-apa yang akan rugi kita sendiri. Mereka perhatian saat ini, tapi ketika mereka sudah jadi belum tentu mereka perhatian kepada kita. Apalagi sampai misalnya ada yang kehilangan nyawa. Nah, yang rugi atau yang kehilangan itu adalah istri kalian, orang tua kalian, anak kalian. Yang untung suaminya tetangga. Kalau mau fanatik, mau fanatisme, itu fanatiklah hanya pada Tuhan yang kuasa. Oke teman-teman Gayang, nampaknya pembahasan kita tentang penganiayaan ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi episode berikutnya. Bye bye.